Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Multi Channel Serang Banten ya. Kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan ya. Jadi di sini langsung sajalah ya, karena nggak usah panjang lebar. Pertanyaan yang harus saya jawab itu karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertanyaan yang paling terbanyak yang saya jawab ya di video ini ya. Oh iya penonton ya, saya mau kasih tahu dulu ya untuk mesin yang ini. Sebelumnya yang mesin ini sebelumnya dia sudah memesan ya, hampir setahun kayaknya, hampir setahun sudah memesan mesin yang ini, mesin es batu ke saya ya, sudah order gitu kan. Dan mungkin pengen nambah lagi ya mungkin, dan sekarang memesan lagi untuk pemesanan yang kedua kalinya. Jadi untuk yang pemesanan yang kedua kalinya untuk dalaman boxnya agak sedikit berbeda ya penonton. Seperti itu. Nah, lihat di sini ya. Ada sedikit berbeda untuk dalaman boxnya, dalamannya untuk lubang-lubangnya sedikit berbeda, dan untuk pompanya juga ya seperti itu penonton ya. Agak sedikit berbeda saja. Cuman sebetulnya sama saja. Cuman agak sedikit luas saja. Beda beberapa senti lah luasnya. Seperti itu penonton ya. Terima kasih ya atas kepercayaannya yang sudah order yang kedua kalinya ini ya. Mungkin ingin tambah besar usahanya, jadi order lagi seperti itu. Terima kasih. Dan kita lanjut lagi ke video selanjutnya penonton. Untuk pertanyaan yang paling terbanyak adalah masalah pipa kapiler. Padahal untuk pipa kapiler ya, untuk kemarin-kemarin ataupun video-video sebelumnya saya sudah membahas untuk masalah pipa kapiler. Yang ada yang ukuran 70, ada yang ukuran 30, ada yang ukuran 80 ya. Jadi tiga ukuran itu, tiga tipe itu saya pergunakan. Kenapa saya pergunakan? Bisa karena saya kan tergantung menggunakan tipe freon R berapa gitu kan. R32, R410 ataupun R22 itu kan beda-beda ya untuk masalah ukuran ya, ukuran pipa kapilernya itu sangat berbeda-beda sekali. Antara lain untuk masalah pipa kapiler, untuk R32 ya, R32 dan R410 itu hampir sama ya. Lah bisa dikatakan sama lah ya kalau menurut saya. Karena kalau R32 itu saya biasanya menggunakan ukuran 80 ya. 80 antara 80 dan 70 dua itu ya. Jadi menyesuaikan. Kenapa antara 80 dan 70? Ya menyesuaikan boxnya juga ya. Jadi begini ya, menyesuaikan boxnya juga yang harus saya kasih tahu. Box yang lebih besar ya berarti saya menggunakan, biasanya kalau yang box yang lebih besar itu saya pergunakan ukuran 80. Dan untuk ukuran box yang agak kecil ataupun 220 liter saya biasa menggunakan ukuran 70. Dan untuk ukuran lebih kecilnya lagi saya biasa menggunakan misalkan bukan R dong ya, box yang ukuran 100 liter saya biasa menggunakan 30 ya. Nah, seperti itu ya. Dan untuk panjang-panjangnya nih, ukuran panjangnya itu kan tadi kan diameter ya, sekarang panjangnya. Untuk R32 itu saya biasa menggunakan ukuran 1,5 meter ataupun sampai 2 meter ya, seperti itu. Itu yang harus diperhatikan ya untuk panjangnya, karena banyak sekali pertanyaan panjangnya berapa meter. Itu 1,5 sampai 2 meter. Jadi kita menyesuaikan dari tekanan kapasitas dari tekanan outdoornya ya. Outdoornya pakainya berapa PK? Misalkan outdoornya pakainya 1 PK. 1 PK nggak usah panjang-panjang ya kalau 1 PK. Sekitar 170 saja untuk 1 PK, ukuran 70 ya. Ini ukuran 220 liter ya, seperti itu. Dan untuk ukuran 1,5. Nah, kalau 1,5 itu bisa nyampe 2 meter untuk pipa kapilernya. Dan untuk ukuran R22 saya biasa menggunakan pakai ukuran 30 ya. Ukuran diameter 30, dan untuk panjangnya 50 sampai 100 meter. 100 meter lagi. 50 sampai 100 cm ya, seperti itu ya.
Nah, jadi banyak sekali perbedaan-perbedaan ataupun ukuran-ukuran yang harus kita ketahui. Dan banyak juga yang harus kita ketahui ya. Untuk R22 itu misalkan pakainya berapa PK dulu nih. Misalkan pakainya 1,5 PK ataupun 1 PK ya. Itu beda-beda itu panjangnya. Nggak bisa disamakan ya. Walaupun misalkan ukurannya 30 tapi beda-beda. Misalkan R22 panjangnya misalkan 50 ataupun 100 cm ataupun 1 meter ya, 1 meter itu berbeda ukuran dari PK-nya ataupun kapasitasnya. Misalkan pakainya 1 PK R22 ya, 1 PK nih, itu pakainya 1 PK itu bisa 50, bisa 70, bisa sampai 1 meter untuk panjang pipa kapilernya. Nah, bisa juga sampai 1,5 meter ya. Jadi tergantung tekanan juga. Untuk pakai 1 PK lah ya, 1 PK aja kita ya. Karena kebanyakan mesin es itu minimal pakainya 1 PK. Kalau pakai 0,5 PK ya kurang bagus juga ya, kurang kencang juga gitu kan. Dan untuk tadi R22 sudah ya. Dan untuk R32 dan R40 itu sama ya ukurannya, ataupun speknya sama, biasanya tekanan juga. Walaupun misalkan di AC juga ya, AC biasa, AC pada umumnya itu tekanannya hampir sama ya. Jadi pakai saja ukuran 70 sampai 80 tergantung boxnya juga. Box yang dipakai ukuran berapa liter ya, tergantung boxnya juga. Antara 70 sampai 80 cm. Maksudnya diameternya ya. Nah, seperti itu ya. Dan untuk lihat saya akan memperlihatkan dalaman box yang saya rakit di sini, memperlihatkan. Nah, tapi sebelumnya kenapa ada yang bilang kenapa kok saya bikin sendiri ya, bikin sendiri mesin ini tapi tidak bisa cepat ya bekunya, tidak bisa cepat. Bisa nyampe 18 jam, bisa nyampe 12 jam, bisa nyampe ya 1 hari lah gitu ya, seperti itu. 1 hari gitu kan. Pada umumnya untuk menggunakan AC seperti ini paling lambatnya saja sekitar 5 jam ya, 5 sampai 6 jam. Ada yang sampai 8 jam itu paling lambat. Tapi kalau sampai 12 jam itu sangat terlalu banget ya. Sangat keterlaluan gitu, seperti itu ya. Nah, jadi kenapa bisa lambat? Ada juga yang sampai nggak beku sama sekali katanya. Setelah mengikuti tutorial, ada yang sampai nggak beku katanya. Bikin sendiri sambil melihat tutorial dari multi channel, tapi hasilnya kenapa nggak bisa beku katanya ya. Bikin sendiri, tapi ya nggak apa-apa. Padahal udah saya terangkan ya. Gitu kan. Makanya disimak aja di video-videonya untuk pembuatan evaporator dan ukuran-ukuran dari pipa kapiler itu kan sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Itu sudah lengkap sekali ya. Seperti itu ya penonton. Nah, yang pertama itu, yang kedua sudah saya jawab. Dan sekarang ya masalah sepele ya. Tapi ya harus diketahui ya, penonton harus tahu. Masalah sepele. Nah, itu mesin ini ya, ini wajib dipakum ya penonton. Jadi penonton harus punya mesin vakum juga. Kalau misalkan mau bikin mesin es seperti ini, penonton harus punya mesin vakum. Nah, lihat di sini ya. Lihat di sini. Nih, saya ini belum divakum ya penontonnya. Nanti saya kasih tahu cara memvakumnya seperti apa. Nanti saya kasih tahu ya. Sekaligus saya mempraktekkan cara memvakumnya. Gitu. Ya, oke lah, sekarang saya akan mempraktekkan dulu cara memvakumnya ya. Nanti setelah saya praktekkan cara memvakumnya, baru kita melihat dalaman box yang saya rakit seperti ini ya. Sebentar ya penontonnya, saya akan mengambil mesin vakumnya dulu. Jadi mesin vakum yang saya pakai ini mesin vakum yang sudah lama sekali penontonnya, sudah bertahun-tahun ini ya. Bisanya udah sekitar 8 tahunan ini saya mesin vakum seperti ini saja. Ini mesin vakum saya penonton. Sudah hancur penontonnya. Mau lihat. Tapi masih normal ya. Sudah terlihatnya terlihat jelek ya penontonnya, terlihat jelek tapi masih normal penonton. Masih sehat. Jadi begini ya penonton cara memvakumnya ya. Ini saya pakai mesin vakum ya nih, lihat di sini. Jadi misalkan penonton mau bikin sendiri ya harus punya mesin vakum juga penonton. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Karena kenapa harus divakum ya?
Jadi begini penontonnya, saya jelaskan dulu ya, kalau saya harus menjelaskan. Kenapa mesin es ini harus divakum dulu? Karena ya, yang pertama, untuk supaya dia, udara-udara ataupun udara angin lah gitu ya, angin ataupun udara yang ada di evaporator yang sudah kita rakit, itu dia terbuang ya, terhisap sama mesin vakum dan terbuang ya penonton ya. Seperti itu penonton. Jadi nanti di pipa sirkulasi evaporator itu akan hampa udara ya, seperti itu penonton. Nah, nanti setelah dibuka dari keran ini, setelah dibuka ya, setelah hampa udara, setelah proses pemvakuman lah gitu penontonnya. Setelah itu kan hampa nih, hampa udara nih. Nah, barulah kita buka keran dari sininya penonton. Buka keran, kedua keran dari outdoornya. Setelah dibuka kerannya, barulah dia murni ya. Murni dia freon yang berputar di sirkulasi pipa evaporator, tidak bercampur dengan udara ataupun angin ya. Seperti itu. Itu fungsinya penonton. Tapi kalau sekiranya tidak divakum ya, sekiranya tidak divakum, itu nanti freon ini setelah dibuka kerannya, dia akan bercampur dengan udara ataupun dengan angin ya. Jadi hasilnya nanti hampa ya, seperti itu. Dinginnya lambat. Karena dia bercampur udara, harusnya freon yang bersirkulasi, jadinya freon dan udara ataupun freon dan angin yang bersirkulasi. Nah, angin itu kan nggak bakalan mendinginkan sebuah benda penonton. Ya seperti itu. Kalau angin itu nggak akan bisa mendinginkan sebuah evaporator, terkecuali freon ya penontonnya. Jadi kalau bercampur seperti itu, makanya kita wajib memvakumnya dulu penonton. Nah, sekarang kita vakum dulu ya penontonnya. Ini saya sudah siapkan untuk colokannya. Jadi begini penonton. Nah, ini ya, ini jangan salah penonton ya. Nih lihat. Dari mesin vakum ya, dari mesin vakum nih ya. Dari mesin vakum warna kuning ya. Masuknya ke tengah. Oke, paham ya? Ke tengah. Nah, dari tengah, ini cara menggunakan mesin vakum ya penonton. Dari tengah ini kita masukkan keluar dari ke sini ya, ke merah ya. Jadi yang merah ini ya, yang sebelah sini kita hubungkan ke outdoor ya penonton. Yang ini ya, yang merah. Berarti yang samping ya. Ini caranya penonton. Kita hubungkan dulu. Nah, sekarang kita buka ya. Ini belum divakum nih ya. Belum proses vakum. Kita buka. Tuh. Dia nanti udaranya segini-gini aja penonton. 0 PSI ya udaranya. Tapi setelah divakum nanti dia minus 30 ya. Di minus 30 PSI ya. Nanti di sini, ujung sini ya. Seperti itu. Oke ya. Sekarang saya hidupkan mesin vakumnya, saya hidupkan ya. Nah, sekarang hidupkan dulu mesin vakumnya. Ini ya, sebelah sini nih. Sebelah sini mesin vakumnya dihidupkan. Nah, ini dibuka juga nggak apa-apa penonton. Walaupun ini sudah dihubungkan ya, di sini sudah dihubungkan tuh ke outdoor. Ini walaupun dibuka nggak apa-apa, nggak masalah. Freon nggak bakalan keluar ya penonton. Nggak bakalan keluar freonnya itu, walaupun dibuka di sini. Karena di sini yang saya hilangkan ataupun yang saya hisap lah gitu ya dengan mesin vakum ini bagian evaporator. Jadi untuk bagian kompresor ini tidak terhisap penonton. Nah, di sini kan untuk freonnya ada letaknya tuh sekarang nih posisinya ada di kompresor. Oke, sekarang hidupkan mesin vakumnya nih ya, hidupkan. Oke. Lihat di sini. Dia menurun sampai minus 30 PSI.
Tunggu sampai mesin vakum suaranya halus penonton. Kalau sudah halus, setelah itu tunggu sampai di sini mentok di minus 30 PSI. Di sini tetap dibuka ya kerannya ya. Ini sampai halus. Sampai di sini tidak berasap. Di sini masih berasap penonton. Ini secara dilihat dari saya di sini ya, ini masih berasap. Karena ini asap ini dihasilkan dari udara yang ada di evaporator mesin es ini ya penonton. Ini masih berasap ya. Kita tunggu seperti ini saja nggak apa-apa penonton, kita tunggu saja. Kita sambil ngopi sambil apa gitu ya. Ini suaranya sudah halus penonton. Suaranya sudah halus dan untuk asapnya dia tidak ada. Dan untuk ininya tekanannya sudah minus 30 ya. Oke, di sini sudah halus ya. Lihat di sini sudah minus 30 dan di sini tidak berasap, suaranya sudah halus. Sekarang kita tutup penonton. Kita tutup kerannya ataupun manifoldnya, kita matikan. Ya, seperti itu ya penontonnya caranya. Nah, setelah itu kita buka dulu juga nggak apa-apa kerannya ya, sambil dihidupkan. Kita langsung buka ini. Kalau misalkan mau buka level ini ya penontonnya, mau buka level ini nih harus secara cepat ya penonton, jangan lambat, jangan lemah gemulai ya penonton ya. Jadi harus secara kilat lah, gitu, harus secara cepat. Kalau misalkan belum buka kerannya. Jadi seperti ini penonton ya, seperti ini caranya nih. Di caranya ini sambil ditekan saja nih ya penonton ya. Ini tangan kiri tekan ke sana ya, ke sebelah sana tangan kiri. Ini buka. Nah, kalau sekarangnya sudah terlepas ini ya untuk nepelnya nih, ya nepelnya sudah terlepas, baru kita cabut langsung. Seperti itu cara penontonnya ya, caranya ya. Nah, ya kan? Jadi nggak usah lama-lama penonton, harus cepat ya, supaya udaranya tidak masuk lagi ke dalam. Seperti itu penonton. Jadi caranya begini, diputar seperti ini, dua kali putaran, tek tek. Jadi kan begini ya, tek, seret seret, misalkan ini secara lambatnya ya penonton. 1 2 langsung gini, truk gitu ya penontonnya. 1 2 truk gitu tuh penonton. 1 2 truk, digituin penonton. Jadi supaya langsung kebuka semua. 1 2 truk ya. Oke, paham ya? Sekarang kita tutup lagi. Kencangkan lagi. Ini mesin vakumnya sudah beres ya. Jadi seperti itu cara untuk memvakumnya ya, sudah beres. Dan sekarang kita lihat untuk dalaman untuk boxnya seperti apa. Nah, jadi untuk boxnya seperti ini ya, saya bikin semuanya seperti ini yang saya bikin ya penonton ya. Jadi yang order saya samakan seperti ini. Ini yang baru ya, yang model baru. Seperti itu, yang model baru. Cara kerja sama saja ya. Untuk panel boxnya saya taruh di sini ya. Ini kabel sensornya, dan ini kabel dari pompa ya, seperti itu ya. Nah, paling itu aja lah ya. Oke penonton, mungkin sampai di sini saja untuk videonya. Semoga video ini bermanfaat, walaupun sedikit ilmu, tetapi semoga bermanfaat. Dan sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Multi Channel Serang, Banten. Terima kasih.